Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat semua yang dirahmati Allah, jamaah kajian Karina yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, yang tentunya kalau kemudian kita mencoba untuk menghitungnya satu persatu, niscaya akal kita tidak akan pernah sampai. Niscaya otak kita tidak akan pernah menggapainya. Karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Sehingga kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Baik itu dengan hitungan manual atau bahkan dengan menggunakan teknologi secanggih apapun. Tidak akan pernah bisa itu untuk menghitung semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kalau dirupiahkan, apalagi nggak ada nilainya itu. Kalau kemudian Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua. Maka sepatutnya bagi seorang hamba adalah kemudian selalu bersyukur, memuji Allah dengan pujian yang agung, dan juga menjadikan setiap potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita yang berupa kenikmatan itu menjadi merubahnya menjadi potensi-potensi ketaatan kita kepada Allah. Itulah hakikatnya orang bersyukur. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya berzikir mengagungkan nama Allah, tetapi juga merubah potensi-potensi kenikmatan menjadi potensi-potensi ketaatan. Itulah hakikatnya orang-orang yang beriman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ikhwan, akhwat yang semoga Allah rahmati. Kemarin pada pertemuan 2 bulan yang lalu, kita sudah membahas mengenai masalah-masalah dalam kubur. Kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih. Kita membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan etika ketika kita mendapati keluarga kita, saudara kita, atau bahkan teman kita meninggal dunia. Pada pertemuan berikutnya, kita pun membahas mengenai hakikat-hakikat seseorang itu mendapatkan kematian su'ul khotimah atau mendapatkan kematian husnul khotimah. Ada 2 perbedaan besar ketika kemudian kita melihat pada tema yang kita bahas kemarin, bahwa cukuplah kematian su'ul khotimah itu menjadi tanda seseorang didustakan hidupnya oleh Allah dan juga didustakan kematiannya oleh Allah. Maka kematian su'ul khotimah pun juga menjadi tanda seseorang itu tidak diterima amalan-amalan ibadah dalam kehidupan dunianya, sebelum nanti dalam kehidupan akhirat Allah akan memberinya siksaan berupa siksa akhirat. Maka kemudian hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah keadaan kubur sebenarnya itu seperti apa? Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, berdasarkan firman-firman Allah. Dan tentunya yang tertulis dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Qurtubi. Sahabat semua yang dirahmati Allah, setiap kita itu sesungguhnya berjodoh dengan kematian. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu yang berkulit putih, entah itu yang berkulit hitam, semuanya itu selalu berjodoh dengan kematian. Kalaulah kemudian kita tidak berjodoh dengan si fulan,
atau kita tidak berjodoh dengan fulanah, maka pasti kita akan berjodoh dengan kematian. Dan itu sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Kita mendapati dalam sebuah firman Allah, dalam sebuah ayat, dalam sebuah dalil bahwa manusia, makhluk hidup, itu pasti akan mendapati kematian. Karena itulah sebenarnya jodoh kita. Kalau kemudian hari ini kita sedang membangun rumah yang begitu besar, kita sedang mempersiapkan bangunan rumah yang begitu indah untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, atau bahkan untuk keluarga kita, maka pertanyaannya, sudahkah kemudian kita mempersiapkan rumah dalam kehidupan kubur kita? Karena itu menjadi muhasabah bagi kita hari ini. Kalau kemudian kita hari ini, bahkan kemarin-kemarin dahulu, kita selalu berpandangan bahwasanya rumah itu adalah yang nampak dalam kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya ada rumah yang begitu minimalis yang suatu saat akan kita kunjungi bersama. Ada rumah yang begitu sederhana. Ada rumah yang ukurannya hanya 2x1. Yang siapapun manusianya, siapapun orangnya, apapun jabatannya, berapapun banyaknya hartanya, itu pasti akan tinggal di dalam rumah minimalis yang sudah disiapkan oleh tetangga-tetangga kita, oleh saudara-saudara kita. Dan itu adalah rumah dalam kehidupan kubur. Makanya kemudian, kalau sampai kemudian kita lalai, tidak mempersiapkan diri pada rumah minimalis yang akan kita kunjungi nanti, yang akan kita tinggal di dalamnya nanti, maka efek-efek keburukan yang datang pada kehidupan dunia kita, pada kehidupan ibadah kita, itu sungguh banyak sekali. Kalau kita lalai, tidak mengingat rumah itu, kita akan serta-merta kemudian tidak lagi peduli sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Kalau kita lalai, tidak mengingat rumah minimalis itu, maka pun kita akan menikmati maksiat-maksiat yang kita mendominasinya atau kita sering melakukannya. Kalau kita tidak melihat atau ingat rumah minimalis yang suatu saat kita akan berjodoh dengannya, maka kita akan ogah-ogahan ketika kemudian kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Itulah hakikatnya. Kalau seseorang itu tidak mulai mengingat rumah minimalis yang suatu saat akan dikunjungi. Lalu bagaimana kita memahami keadaan alam kubur sebagaimana yang disabdakan atau yang diberitakan oleh Nabi, supaya ketika kemudian kita paham keadaannya, kalau keadaannya itu mengerikan, mengkhawatirkan bagi kita, maka kita akan mempersiapkannya dengan persiapan yang begitu detail. Karena sesungguhnya kuburan itu merupakan pemandangan yang bisa melembutkan hati ketika seseorang melihatnya dengan keikhlasan dan juga ketulusan. Berapa banyak orang yang menangis ketika melihat gundukan tanah, yang menjadikan dia bertaubat atas segala maksiat-maksiat yang sudah pernah dia lakukan. Berapa banyak orang yang ketika melihat gundukan tanah dalam kuburan, itu kemudian dia meneteskan air mata. Untuk kemudian dia berjanji kepada dirinya sendiri, berjanji kepada Robnya, untuk menambah keimanan dan juga ketakwaannya. Berapa banyak orang yang melihat gundukan tanah di dalam kuburan, kemudian dia menyadari betul bahwasanya suatu saat dia pun akan ada di dalam gundukan tanah itu. Maka sesungguhnya ada sebuah kisah menarik dari seorang ulama di kalangan salaf dulu. Ada seorang ulama yang bahkan untuk mengingatkan dirinya kepada kematian, itu sampai membuat liang lahat di belakang rumahnya. Di halaman belakang rumahnya, dia membuat liang lahat. Kalau misalkan hatinya itu sedang gundah, kalau misalkan kemudian imannya itu sedang futur, bahkan ketaatan-ketaatannya itu menjadi berkurang, maka kemudian dia akan menghampiri liang lahat yang dia buat itu, dia tidur di dalamnya dan berkata pada dirinya sendiri, inilah rumah, inilah tempat yang suatu saat engkau akan ada di dalamnya.
Kalau engkau memenuhi kehidupanmu dengan ketaatan, maka rumah yang tadinya sempit ini itu akan dihamparkan oleh Allah seluruh. Tidur di dalam liang lahat yang dia buat sendiri. Baru setelah kemudian hatinya itu menjadi lembut, kemudian dia menyadari dosa-dosanya, bertambah imannya, dan dia menyadari suatu ketika dia pun akan ada di tempat itu, maka barulah kemudian dia bangkit dari liang lahat itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka sesungguhnya kuburan itu sejatinya adalah nasihat. Kuburan itu sejatinya adalah pemberi peringatan bagi kita semuanya. Barang siapa yang memenuhi kehidupan dunianya dengan ketaatan, maka dia akan menjumpai rumah kuburannya itu diluaskan oleh Allah sejauh mata memandang. Barang siapa yang memenuhi kehidupan dunianya dengan maksiat dan juga dosa kepada Allah, maka ruangan kuburan yang berukuran 2,2 kali 1 meter itu akan semakin menghimpit dirinya sehingga remuk badannya dan juga tidak berdaya dia dalam keadaan kubur. Supaya kita bisa mengambil persiapan-persiapan, supaya kita bisa mengambil hikmah dan juga menasihati hati kita. Karena suatu ketika kita pun akan ada di dalamnya. Sahabat semua yang dirahmati Allah, apa kemudian yang diceritakan oleh Nabi ketika Nabi membahas masalah kuburan? Yang pertama, sesungguhnya keadaan di dalam kubur setelah kemudian manusia itu dicabut ruhnya, dicabut nyawanya oleh malaikat, masuk pertama kali ke dalam kubur, maka sesungguhnya dia akan melewati sebuah lubang yang begitu sempit, dia akan melewati sebuah celah yang begitu sempit, dan itu sungguh menyakitkan. Dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya ada di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman wa futihat abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah." Jadi Rasulullah berkata ketika itu, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman." Inilah orang yang kematiannya sampai mengguncang arsy-Nya Allah. Karena asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika itu Rasulullah mendapati seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Dari kalangan Ansor yang begitu luar biasa ketaatannya dan juga kecintaannya kepada Rasulullah. Dikisahkan ketika itu pada perang Ahzab atau pada perang Khandaq, ketika pasukan kaum muslimin dikepung oleh orang-orang kafir, dan bahkan kemudian dari golongan-golongan Bani Quraidah itu kemudian melakukan pengkhianatan. Ada seorang Yahudi dari golongan Bani Quraidah bernama Ibnu Abi Ariqah, ketika itu melesatkan panah. Karena pengkhianatan Bani Quraidah, akhirnya melesatkan panah itu untuk dihujamkan kepada kaum muslimin. Dan yang terkena adalah Sa'ad bin Mu'adz. Terkena di tangannya, celep. Kemudian darah itu mengucur deras, cerot, cerot. Mengucur begitu derasnya. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhanku, kalaulah ada urusan yang belum diselesaikan antara Rasulullah, kaum muslimin, dengan Bani Quraidah, tolong hidupkan aku dulu. Jangan matikan aku dulu. Dan ini adalah bentuk karomah yang diberikan oleh Allah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ketika Sa'ad bin Mu'adz berdoa kepada Allah, meminta untuk dipanjangkan umurnya, untuk membantu Rasulullah menghadapi Bani Quraidah, lalu tiba-tiba
darah yang tadinya mengucur deras tiba-tiba kering, berhenti, dicabut. Anak panah yang menancap di tangannya itu dicabut, tidak mengucurkan darah sama sekali. Lalu kemudian betul, ternyata kemudian setelah itu orang-orang kafir Bani Quraidah ketika itu diporak-porandakan oleh Allah dengan angin-angin yang begitu keras menghujam mereka sampai membuat orang-orang kafir dan juga para pengkhianat itu kemudian lari terbirit-birit. Lalu setelah itu kita mendapati sebuah kisah bahwasanya Rasulullah itu hendak kemudian pulang. Jadi seolah-olah perangnya sudah selesai. Baru kemudian Rasulullah itu membalikkan badannya untuk pulang, tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh para malaikat. Ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, engkau itu hendak kemana? Lalu kemudian Rasulullah berkata, loh saya itu mau pulang, perangnya sudah selesai. Tapi para malaikat berkata, loh kami ini baru mau siap-siap berperang, kok engkau malah pulang? Akhirnya kemudian Rasulullah memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk mendatangi Bani Quraidah atas pengkhianatan mereka, dan ini adalah pengkhianatan yang betul-betul membuat kecewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pasukan kaum muslimin berangkat menuju Bani Quraidah, yang diminta untuk mendamaikan antara pasukan kaum muslimin dan juga Bani Quraidah untuk memutuskan perkara pengkhianatan itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian kita mendapati sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu kemudian memberikan keputusan yang tegas kepada Bani Quraidah. Setelah itu diberikan keputusan yang tegas, setelah itu Sa'ad bin Mu'adz berdoa kembali kepada Allah. Ya Rabbana, wahai Tuhanku, ya Allah, kalaulah urusanku membantu Rasulullah itu sudah selesai terhadap Bani Quraidah, matikan aku kalau memang sudah waktu. Lalu kemudian darah yang tadinya itu mengering di tangannya, tiba-tiba kembali mengucur deras. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz lemas, sampai akhirnya kemudian meninggallah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian komentar Rasulullah melihat sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadzalladzi taharraka lahu arsyur rahman." Ini loh orang yang kematiannya mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Wa futihat abwabus sama, dan sampai Allah itu membuka pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat yang menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Ibaratnya satu stadion itu menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu apa kata Rasulullah? Laqad dumma dummatan thumma furija anhu. Meskipun Sa'ad bin Mu'adz itu keutamaan kematiannya itu begitu luar biasa, sampai ditunjukkan karomah yang begitu luar biasa, tapi tetap Sa'ad bin Mu'adz itu harus melewati lubang celah yang begitu sempit. Tsumma furija. Setelah dia melewati lubang yang sempit itu, setelah dia melewati himpitan yang begitu terhimpit itu, lalu kemudian diluaskan, dilebarkan oleh Allah. Inilah dalil bahwasanya suatu ketika siapapun orangnya, siapapun manusianya, apapun jabatannya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, entah itu pejabat ataupun rakyat biasa, entah itu kiai ataupun santri, tetap akan melewati sebuah lubang yang sangat sempit. Dan itu begitu mengerikan. Rasa sakitnya tidak terbayang bagi kita. Bahkan dikatakan anak-anak kecil pun yang ketika mereka meninggal dunia sebelum akil balik, itu pun sama, akan melewati sebuah lubang yang begitu sempit, terhimpit. Lalu kemudian dibukakan oleh Allah. Lalu kemudian diluaskan kembali oleh Allah. Dalilnya adalah lau afalat ahadun
min domatil kubri la afalat hadasobi. Kalaulah ada manusia yang layak untuk lolos dari celah kubur, dari lubang kubur yang sempit itu, maka niscaya yang paling layak untuk lolos dari himpitan kubur itu adalah bayi. Tapi bayi pun tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa selamat dari sempitnya celah itu. Tetap harus melewati celah itu. Kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan seperti itu? Kenapa kemudian Rasulullah menceritakan keutamaan Sa'ad bin Mu'adz dulu? Dari kematiannya mengguncangkan arsy-Nya Allah, dari kematiannya disambut oleh 70.000 malaikat, dari kematiannya sampai membukakan pintu-pintu langit. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Karena Rasulullah itu tidak berkata kepada kita semua, sekelas Sa'ad bin Mu'adz saja, yang kematiannya begitu luar biasa, sampai menunjukkan keutamaan yang begitu besarnya, itu saja tidak bisa lolos dari himpitan di dalam kubur. Tidak akan bisa lolos dari celah lubang yang begitu sempit dalam kubur. Apalagi orang-orang yang tidak sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz. Kalaulah kemudian kita berkata, kalaulah kemudian kita mendapati apa yang disampaikan Rasulullah, loh, kalau ada orang yang selamat, maka sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz itu lebih layak untuk selamat dari lubang itu. Bayi, anak kecil itu sebelum mereka akil balik ketika kemudian dicabut ruhnya oleh Allah, itu pun lebih layak untuk selamat dari sempitnya lubang kubur itu. Tetapi mereka pun tidak selamat. Di situ Rasulullah sedang memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kemudian hari ini kita mendapati atau kita membayangkan seolah-olah kalau kemudian kita meninggal dunia, hanya kemudian sekedar meninggal dunia, ternyata enggak. Ternyata kita harus melewati sebuah lubang yang begitu sempit. Bahkan sampai anak-anak kecil pun, ketika mereka meninggal dunia, mereka pun harus melewati lubang itu. Apa yang membedakan Ustadz? Antara orang-orang yang solih dan orang-orang yang tidak solih. Kalau orang-orang yang tidak solih, ketika melewati lubang itu yang sempit dan penuh dengan himpitan itu, maka akan terus dihimpit sampai dengan hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Tapi kalau orang solih, amalan-amalannya diterima oleh Allah, dia akan melewati lubang yang sempit itu, kemudian Allah luaskan lubang itu. Sebagaimana anak kecil tadi. Lalu akan muncul pertanyaan bagi kita. Terus kalau anak-anak kecil meninggal dunia, sebelum mereka akil balik, keadaannya akan seperti apa? Maka dikatakan dalam kitab At-Tadhkirah, karya Imam Al-Qurtubi, disampaikan, anak-anak yang kecil, anak-anak yang sebelum akil balik, kemudian dia meninggal dunia, dicabut ruhnya oleh Allah, maka ketika dia melewati lubang itu, maka kemudian lubang itu akan membesar, dan juga menjadi luas. Kemudian anak-anak kecil itu pun ketika kemudian setelah melewati lubang yang sempit itu diluaskan oleh Allah, dan kemudian anak-anak itu akan bermain-main dengan seorang nabi, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai hari kiamat itu tiba. Mereka akan bermain-main dengan seorang nabi. Kemudian, dan yang ketiga, dikatakan bahwasannya anak kecil yang sebelum akil baliknya itu sudah meninggal dunia, itu dia akan mampu memberikan syafaat untuk orang tuanya. Dengan satu syarat. Orang tuanya itu sabar dan ihtisab hanya kepada Allah. Sampai bahkan kita mendapati sebuah asar dari ulama sampai berkata, ulama-ulama terdahulu itu sampai berkata, karena mereka tahu keutamaan yang begitu besar ketika mereka mampu ikhlas dan meletakkan ihtisabnya hanya kepada Allah ketika anaknya meninggal dunia, sampai para ulama itu berkata, laumata ibni, kalaulah anakku itu mati. Ini bukan doa,
Tetapi ini adalah sebuah nasihat yang diberikan seseorang kepada orang tua yang mendapati anaknya itu meninggal dunia sebelum akil balik. Lau mata ibni, kalaulah anakku meninggal dunia. Maka kemudian diceritakan syafaat-syafaat yang bisa didapatkan oleh orang tua kalau misalkan orang tua itu bersabar dan ikhtisab hanya kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis sahih dikatakan, idza habba abdan. Allah itu kalau cinta kepada sebuah keluarga, kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengutus seorang malaikat. Maka Allah akan mengutus malaikat. Apa yang dikatakan Allah? Inza' samrota fuadi. Kamu turun, cabut nyawa buah hatinya. Lalu kemudian malaikat itu mencabut nyawa buah hatinya, kemudian datang lagi kepada Allah malaikat itu. Ditanya lagi oleh Allah. Sudah. Lalu kemudian malaikat berkata, Naza'na samrota fuadi. Ya Rob, kami sudah mencabut nyawa buah hatinya. Dan Allah bertanya kembali kepada malaikat. Apa yang dikatakan hambaku ketika mendapati nyawa anaknya itu sudah kamu cabut? Lalu kemudian malaikat berkata, Hamidaka wastarja'aka. Dia memujimu dan meletakkan istirja hanya kepadamu. Lalu apa yang Allah katakan? Allah berkata kepada para malaikat, Ubnu lahu baitan fil jannah wasamuhu baitul hamdi. Kamu bangunkan surga dalam kehidupan, kamu bangunkan rumah dalam kehidupan surga dan beri nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Atas dasar karena mereka mendapati sebuah cobaan yang begitu berat, tetapi mereka masih memujiku dan beristirja'nya kepadaku. Itulah sebuah keutamaan. Dan kita meyakini tidak ada bayangan dalam diri orang tua, entah itu bapak ataupun ibu, ketika dia membayangkan dialah yang akan menaburkan tanah di atas jasad anaknya. Enggak ada orang tua yang berani membayangkan seperti itu. Semua orang tua itu membayangkan bahwasanya anaknya lah yang kemudian akan menaburkan tanah di atas jasadnya. Maka karena cobaannya yang begitu besar, karena kemudian keutamaannya yang begitu besar, karena rasa sabar dan ikhtisabnya hanya kepada Allah, maka kemudian Allah membangunkan sebuah rumah di surga bagi orang tua yang kemudian mendapati anaknya meninggal dunia sebelum akil balik. Sahabat semua yang dirahmati Allah, itulah sebuah hikmah yang kita dapati. Anak kecil pun ternyata harus melewati celah kuburan yang begitu sempit. Solih ataupun tidak solih, orang dewasa ataupun anak kecil, kafir ataupun beriman, laki-laki ataupun perempuan, semuanya tidak ada pengecualian dalam hal ini, kecuali mereka akan mendapati sebuah ujian ketika kemudian mereka harus masuk ke dalam, melewati sebuah lubang yang begitu sempit sebelum masuk ke dalam alam barzahnya. Sahabat semua yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita yang pertama sudah tahu bahwasanya keadaan kubur itu begitu sempit dan kita harus melewatinya, maka tidaklah salah ketika kemudian sunnah di dalam kita melaksanakan sholat pada tahiyat terakhir, tentu kita akan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itulah sebuah doa yang setiap hari minimal sehari 5 kali kita panjatkan kepada Allah sebelum kita melakukan salam pada sholat. Ya Allah, lindungilah kami dari adab kubur, karena begitu ngerinya adab kubur bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Sahabat semua yang dirahmati Allah. Yang kedua, setelah kemudian kita tahu bahwasanya keadaan di alam kubur itu seseorang itu pasti akan melewati sebuah lubang yang sempit, maka yang kedua,
Kondisi alam kubur yang kedua adalah sesungguhnya alam kubur itu ketika seseorang pertama kali menginap di dalamnya, itu dalam keadaan gelap gulita. Tidak ada penerangan satupun. Melewati lubang yang sempit dalam keadaan gelap. Kalau kemudian kita membayangkan gelapnya, mungkin bisa kita bayangkan ketika kita memejamkan mata sebelum tidur. Itulah keadaan gelap. Yang bahkan lampu pun tidak akan mampu bisa menerangi keadaan kubur. Yang bahkan matahari pun tidak akan pernah bisa mampu menembus ke alam kubur sinarnya. Sehingga setiap orang akan mendapati dirinya ada di sebuah tempat yang begitu sempit. Ada di sebuah tempat yang begitu gelap. Kalau kita tidak mempersiapkannya, maka kegelapan itu akan menelan diri kita, lubang itu akan terus menghimpit diri kita. Karena sesungguhnya yang mampu menerangi kehidupan kita di alam kubur, itu adalah amalan-amalan soleh. Makanya Rasulullah bersabda, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya, sedekah itu cahaya, ngaji kita itu cahaya. Kita berbuat baik dengan seseorang, itu pun juga cahaya. Kita bekerja setiap hari, mencari nafkah untuk anak, suami, atau istri kita, itu pun juga cahaya. Kita berzikir kepada Allah, itu pun juga adalah cahaya. Karena sesungguhnya kita adalah kolektor-kolektor cahaya dalam kehidupan dunia. Supaya dalam kehidupan akhirat, supaya dalam kehidupan kubur yang begitu gelap gulita, kita akan mendapatkan penerangan-penerangan. Yang bisa jadi penerangan itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan dalam kehidupan dunia. Berapa banyak orang yang hidup terang benderang dalam kehidupan dunia, ketika mereka mampu membayar listrik, ketika mereka mampu membeli lampu, ketika rumahnya diterangi oleh cahaya matahari. Tapi dalam kehidupan kuburnya, mereka mendapatkan kegelapan yang begitu luar biasa. Berapa banyak orang yang dalam kehidupan dunianya itu dalam keadaan gelap. Dia tidak mampu membayar listrik, dia tidak mampu membeli lampu. Bahkan penerangan-penerangan dunia dia tidak mendapatkannya. Tetapi justru karena ibadahnya diterima oleh Allah, menjadikan alam kuburnya itu menjadi terang benderang. Karena sesungguhnya itulah hakikatnya kita beramal soleh hari ini. Kita duduk di sini bersama-sama mengkaji maqalallah wa maqala Rasul, apa-apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah, kita mengambil hikmah untuk menambah ketaatan diri kita, ketakwaan diri kita. Sesungguhnya kita sedang mengumpulkan cahaya-cahaya itu. Duduknya kita hari ini, kita mendapatkan satu cahaya. Pulang kita ke rumah mengucapkan salam, mengetuk pintu dengan mengucapkan salam, kita mendapatkan satu cahaya. Kita berinfak dan juga bersedekah, kita mendapatkan satu cahaya. Itulah hakikatnya seorang manusia, itulah hakikatnya orang yang beriman. Karena sesungguhnya amal soleh itu di dalam kehidupan kubur, itu paling tidak ada 3 hikmah yang bisa kita dapatkan, manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita melakukan amalan-amalan soleh dalam kehidupan dunia. Karena yang pertama, orang yang amalan solehnya diterima oleh Allah, maka dalam kehidupan kuburnya, amalan soleh itulah yang akan membukakan tabir antara dirinya dengan surga. Jadi nampak surga itu. Sampai-sampai dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang sudah meninggal dunia, ketika kemudian dibuka tabirnya antara dirinya dengan surga, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga itu, karena Allah hanya membuka tabirnya. Bagi mereka yang amalan solehnya diterima. Sampai kemudian mereka berkata, bilakah datangnya hari kiamat,
Kok hari kiamat itu lama sekali sih? Karena sudah melihat bagaimana keadaan surga yang begitu indahnya. Dibukakan tabirnya oleh Allah. Sampai ruh itu tidak sabar untuk segera Allah itu menegakkan hari kiamat. Kemudian yang kedua, amalan soleh itu pun ketika seorang melakukan amalan-amalan soleh, kemudian dia mendapati di alam kuburnya, kemudian dia didatangi oleh seseorang yang begitu rupawan. Maka kemudian ruh akan berkata, "Man anta? Lu kamu itu siapa?" Lalu kemudian orang yang rupawan itu, seseorang yang begitu rupawan itu berkata, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amalan-amalan solehmu. Dan aku akan menemanimu dalam kehidupan kubur. Itulah pentingnya kemudian ketika kita melakukan amalan-amalan soleh. Dan yang ketiga, amalan soleh itu akan menjadi cahaya-cahaya, akan menjadi penerangan-penerangan dalam kehidupan kubur yang begitu gelap. Sahabat semua yang dirahmati Allah, setelah kemudian kita mengetahui dua hal pertama keadaan di alam kubur, yang pertama adalah tempat kita akan mendapati sebuah tempat yang begitu sempit, tempat yang begitu menghimpit diri kita, dan yang kedua adalah bahwasanya keadaan alam kubur begitu gelap gulita. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Imam Qurtubi, keadaan kubur yang ketiga adalah sesungguhnya kuburan itu bisa berbicara. Sesungguhnya kubur itu memiliki lidah. Meskipun kita mendapati beberapa hadisnya dhaif, tetapi banyak hadis-hadisnya yang masuk dalam kategori hasan. Karena sesungguhnya kuburan itu menangis. Dikatakan oleh Imam Qurtubi, kuburan itu menangis dan berbicara. Aku adalah rumah yang sepi. Aku adalah rumah yang sunyi. Dan aku adalah rumah cacing yang akan menggerogoti tubuh manusia. Itulah yang dikatakan kuburan ketika kemudian seorang jenazah, seorang mayat, itu pertama kali dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Maka kuburan akan berkata seperti itu. Aku adalah rumah yang sunyi. Aku adalah rumah yang sepi. Dan aku adalah rumah bagi cacing-cacing yang akan menggerogoti tubuh manusia. Dalam asar, Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah ibnu Amr bin As itu adalah anaknya Amr bin As. Anaknya Amr bin As itu bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, ketika manusia pertama kali dimasukkan ke kuburan, kuburan akan berkata, "Hai anak Adam, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu tidak mengingatku?" Loh. Jadi kuburan itu memberikan peringatan kepada kita. Apa yang menjadikan kamu itu lalai sehingga kamu itu tidak pernah mengingatku dalam kehidupan duniamu? Kemudian setelah itu manusia terkaget-kaget setelah kuburan itu berbicara kepada dirinya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mbak-mbak yang semoga Allah rahmati, kalau kita mengetahui bahwasanya kuburan itu pun bisa berbicara dan kuburan itu sebenarnya sudah memberikan nasihat, dan bahkan kita mendapati banyak hikmah dalam hadis-hadis Rasul, dalam Quran pun juga kita mendapati sebuah pelajaran, seseorang itu akan menghampiri alam kuburnya. Maka ayo, kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya kuburan pun akan bertanya-tanya. Loh kok anak Adam itu tidak pernah mengingatku? Padahal suatu saat kita pun akan berjumpa dengan kuburan itu. Makanya kita mendapati malaikat Jibril itu berkata, "Amal masyita fa innaka mayyitun." Loh kamu itu kalau ngelakoni kehidupan dunia terserah kamu. Mau taat ya terserah, nggak taat ya terserah. Mau kafir terserah, mau beriman ya terserah. Mau berbuat baik terserah, tidak berbuat baik pun terserah. Mau bermaksiat kepada Allah, silahkan. Mau taat kepada Allah, silahkan. Tapi ingat,
fa innaka mayyitun. Suatu saat kamu tetap akan mati. Itu sebuah peringatan malaikat Jibril memberikan peringatan kepada Rasulullah dan juga umatnya. Bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, loh, malaikat Jibril itu nggak peduli kita itu mau berbuat apa. Terserah. Karena sudah ada petunjuk yang begitu jelas, sudah kita mendapatkan hidayah itu sudah cukup. Hidayah itu kan Al-Quran itu hidayah. Kalau kita mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan hidayah yang semakin banyak. Kalau kemudian kita tidak mau mempelajarinya, maka hidayah itu bisa berlari dari dalam hati kita. Hanya kan kita sering mendapati, ada artis-artis yang kemudian kalau Ramadan itu pakai jilbab, selepas Ramadan nggak pakai jilbab. Kalau ditanya, kok sudah nggak pakai jilbab? Saya belum mendapatkan hidayah. Loh, Al-Quran itu kamu anggap apa? Bukankah Al-Quran itu adalah hidayah yang kemudian Allah berikan kepada umat manusia? Makanya Al-Quran itu kita pelajari, Al-Quran itu kita kaji, Al-Quran itu kita baca. Karena itulah hidayah yang kemudian diwujudkan Allah supaya manusia itu betul-betul bisa mendalaminya, mengkajinya, sehingga tumbuh keimanan dan juga ketakwaan di dalam dirinya. Itulah hidayah. Itulah amal soleh. Yang bisa jadi amalan-amalan soleh itu menjadikan kita mudah di dalam kehidupan kubur kita. Sampai kemudian Abdullah bin Amr bin As juga berkata, kuburan itu akan berkata, sesungguhnya aku adalah rumah yang sunyi, sesungguhnya aku adalah rumah yang sepi, dan sesungguhnya aku adalah rumah kebenaran yang akan menjelaskan bagaimana kondisimu dulu. Dan aku mendapatimu berjalan di sekitarku dalam kondisi congkak. Itu kata kubur. Jadi kuburan itu akan melihat kita. Dan akan bersaksi bagi kita. Kalau kemudian kita lewat ke kuburan, kita lewat dalam keadaan congkak, dalam keadaan sombong, tidak mau mengingat kematian, maka kuburan akan berkata seperti itu. Bahwasanya aku mendapatimu melewatiku dalam keadaan congkak, sombong, fadat. Seolah-olah dirinya tidak akan pernah mendapatkan kematian, seolah-olah dirinya tidak akan pernah bertemu dengan alam kubur. Dan itu merupakan peringatan yang keras bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya kuburan memiliki lidah yang akan berbicara. Dan Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana kuburan itu berbicara, membahas tentang kecongkaan anak Adam. Masya Allah. Dari 3 hal ini saja, seolah-olah kalau kemudian kita bayangkan, mampu nggak kita itu melewati alam kuburan dengan 3 kondisinya yang seperti itu. Dalam kondisi yang sempit, kita harus melewati lubang yang begitu kecil dan sempit, terhimpit. Kemudian kita mendapati keadaan yang begitu gelapnya. Belum lagi kemudian kita terhenyak dan terkaget-kaget ketika kemudian kuburan itu berbicara kepada kita. Masya Allah. Makanya kemudian kita dapati dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Akan datang sebuah hari di mana bumi itu akan memberikan persaksian atas ulah perilaku manusia yang ada di atasnya. Dan ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Bahwasanya, kalaulah bumi itu bersaksi dalam kehidupan akhiratnya, mampu bersaksi atas segala perilaku anak Adam yang hidup di atasnya, maka kuburan pun juga mampu bersaksi atas kecongkaan manusia ketika manusia itu melewatinya dan tidak sama sekali mengingat kematian. Padahal kita mendapati Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika itu sedang menangis di gundukan tanah kuburan. Ada seseorang yang datang menghampiri Utsman bin Affan dan berkata, "Ya Utsman, wahai Utsman, engkau itu kalau sedang membaca Al-Quran,
yang di dalamnya terdapat ayat-ayat tentang surga dan juga neraka, kami jarang mendapatimu menangis. Tapi kalau sudah engkau itu duduk di kuburan, kami mendapati engkau itu menangis terseduh-seduh. Lalu kemudian Utsman bin Affan berkata, sesuai dengan hadis yang sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah. Utsman bin Affan berkata, bahwasanya Rasulullah berkata, fa'innal qabra manzilatun min manazilat akhirat. Faman najaha falahu aisar, fa'in lam yanjuh fa'alaihi asar. Kuburan itu, alam kubur itu adalah terminal pertama dari banyaknya terminal-terminal dalam kehidupan akhirat. Barang siapa tidak selamat pada terminal yang pertama, maka dia akan lebih susah dan lebih tidak selamat pada terminal-terminal berikutnya. Barang siapa selamat pada terminal yang pertama, maka dia akan selamat pada terminal-terminal berikutnya dalam kehidupan akhirat. Sahabat semua yang dirahmati Allah. Hari ini kita mampu mengedipkan mata. Tapi ingat, suatu saat kita tidak akan pernah mampu bisa mengedipkan mata. Hari ini bisa jadi kaki kita bisa kita gunakan untuk berlari dari sesuatu yang kita takuti atau yang kita khawatirkan. Tapi suatu saat kaki kita pun akan kaku sehingga kemudian kita tidak akan pernah bisa mampu berlari dari semua hal-hal yang sudah diterangkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kubur kita. Maka kemudian yang membedakan antara orang yang soleh, yang membedakan antara orang yang beriman, ketika kemudian mereka mendapati kuburan itu berbicara, apa yang membuatmu congkak sehingga melalaikan kamu dari mengingatku? Maka kemudian ada malaikat yang mampu menjawabnya. Ada malaikat yang membantu menjawabnya. Ketika ruh itu adalah ruh orang-orang soleh. Malaikat kemudian membantu menjawabnya dengan menjawab, tidakkah kamu tahu dia adalah orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar sepanjang hidupnya. Nah, dari sini kita mendapati sebuah kaidah besar dalam kehidupan ibadah kita. Kalau kita mau, kita ingin supaya malaikat itu membantu menjawab dalam kehidupan kubur kita, menghadapi lisan kubur itu, maka satu, beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya sekedar kita melakukan amalan-amalan soleh, tapi juga kuburan itu enggan. Kuburan itu kemudian sungkan dengan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan, perintah. Memerintahkan kepada kebaikan. Dan melarang kepada kemungkaran. Dan itu merupakan pekerjaan yang berat. Berapa banyak kemudian kita mendapati kisah-kisah ulama-ulama terdahulu. Ketika kemudian mereka beramar ma'ruf nahi mungkar, dihadapkan oleh pemimpin yang dolim, sehingga kemudian kepalanya dipenggal. Kita mendapati banyak kisah yang begitu luar biasa. Dari beratnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu menjadi suatu amalan yang begitu istimewa. Dan kalau kemudian kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, kita ingin memerintahkan orang itu untuk berbuat kebaikan, dan memerintahkan orang itu menjauhi perbuatan maksiat, kalau kita nggak mampu sendirian, ya caranya, gampangnya adalah ketika kemudian kita masuk dalam sebuah perkumpulan, kita masuk dalam sebuah organisasi yang di situ visinya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar secara langsung, ayo kita beramar ma'ruf nahi mungkar secara berkelompok. Dan itu akan lebih mudah bagi kita. Dan itulah shortcut-nya kita dalam kehidupan akhirat, kalau kemudian kehidupan kubur kita ingin dibantu oleh malaikat. Dan nasihatul aisyah, NA,
Itu juga sebuah organisasi yang tujuannya itu adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kemudian kita tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar secara nafsi, ya masuklah ke NA. Kan banyak itu program-program yang kemudian mengajak seseorang itu untuk pada kebaikan, bahkan program-program yang menghindarkan orang-orang atau masyarakat itu kepada kemungkaran. Ayo duduk bareng dalam organisasi itu, kita hidupkan dakwah kita hidupkan program-program kita, untuk kemudian kita bisa mendapatkan pahala dalam ibadah amar ma'ruf nahi mungkar kita. Maka rugi setelah kita mengetahui bahwasanya amalan amar ma'ruf nahi mungkar itu begitu spesial di hadapan Allah. Sampai membuat kuburan itu sungkan untuk kemudian menghimpit ruh itu. Karena ditolong oleh malaikat. Dan kenapa malaikat menolongnya? Karena ruh itu sepanjang hidupnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ayo. Barangkali ada yang belum bergabung dengan NA. Ya ayo kita bergabung dengan NA. Dengan Nasihatul Aisyah. Barangkali ibu-ibu yang sudah tidak cukup umurnya untuk ke NA, ya ayo kita gabung dengan Aisyah. Dan di situ kita mendapati sebuah program-program, sebuah amalan-amalan ibadah yang kita berharap kepada Allah bahwasanya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan organisasi itu, selama itu tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita berharap kepada Allah bahwasanya malaikat akan menolong kita dalam kehidupan kubur kita. Ayo, saya mengajak kepada diri saya sendiri, saya mengajak kepada mbak-mbak dan juga ibu-ibu semuanya, di sela-sela waktu kita selingi dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat semua yang dirahmati Allah, itulah sifat ketiga dari keadaan alam kubur kita. Bahkan dalam sebuah asar Hasan al-Basri itu pernah berkata, ketika itu Hasan al-Basri itu adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau itu pernah berkata di dalam sebuah kitabnya, dikatakan suatu ketika Hasan al-Basri itu mendapati mayat yang sedang kemudian ada dalam sebuah keranda untuk kemudian dikuburkan. Tiba-tiba sebelum mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, masuk ke dalam liang lahatnya, kemudian ada seorang wanita yang berteriak, berbicara begitu keras. Apa yang dikatakan wanita itu? Wanita itu berkata, demi Allah, jika kalian tahu dosa yang dilakukan oleh si mayit, niscaya kuburan tidak akan pernah menerimanya. Lalu setelah wanita itu berkata seperti itu, kemudian orang-orang itu terheran-heran, bahkan Hasan al-Basri juga terheran-heran, lalu kemudian mereka memasukkan mayatnya di liang lahat. Hasan al-Basri mendengar sebuah teriakan yang begitu keras. Entah dari mana. Dan tiba-tiba yang didengar oleh Hasan al-Basri adalah, orang ini datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar gunung. Dan aku diizinkan oleh Allah untuk meremukkannya. Lalu karena Hasan al-Basri mendengar sendirian, pingsanlah Hasan al-Basri itu. Mendengar suara yang begitu keras dari kuburan yang berbicara itu. Dan ternyata kita mendapati ada kalanya Allah itu menunjukkan 1-2 kejadian ketika seseorang itu dimakamkan, itu sejatinya untuk memberikan nasihat pada kita semuanya. Diperintahkan istiqomahnya kita dalam ibadah. Diperintahkan istiqomahnya kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Diperintahkan istiqomahnya kita untuk menjauhi dosa-dosa dan juga maksiat. Karena supaya kita itu selamat dalam kehidupan kubur kita.
Kalau sudah selamat dalam kehidupan kubur, maka ketika menghadapi terminal-terminal yang lain, akan lebih mudah bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih paham, Allah yang memiliki ilmunya, Allah yang menggenggam kebenaran, dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam amalan-amalan soleh kita, semoga kita diberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa menjauhi dosa-dosa dan juga maksiat, sehingga teranglah alam kubur kita, luaslah alam kubur kita, dan selamatlah kita dari himpitan-himpitan yang terjadi di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat.